Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan guru senior, yaitu Ibu Mutomimah SPT. Beliau mengajar mata pelajaran IPA sama seperti saya di MTS Ma'arif Ilmu Jajar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eli Suci, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Kategori 1 periode 2. Hari ini saya akan melakukan wawancara tentang analisis eksploratif masalah yang sudah saya ambil, akar masalah yang sudah saya ambil di tugas yang kemarin. Seperti itu. Nah, langsung saja ya Bu, untuk pertanyaan yang pertama ini tentang minat belajar. Jadi masalah yang saya ambil ini tentang minat belajar siswa yang rendah dan konsep pemahaman materi siswa yang juga rendah yang mengakibatkan pada hasil belajar yang rendah. Untuk pertanyaan pertama ini mengenai minat belajar Bu. Kita tahu bahwa minat belajar peserta didik di sekolah kita itu agak rendah ya Bu ya. Menurut Ibu itu solusi atau upaya yang harus kita lakukan untuk mengatasi minat belajar peserta didik yang rendah itu apa? Baik, menurut saya selaku guru IPA, cara untuk mengatasi atau solusi yang dapat kita ambil dengan meningkatkan belajar siswa antara lain paling tidak satu, siswa itu sendiri menyukai pelajaran yang diajarkan oleh guru sendiri. Yang kedua, siswa tersebut paling tidak menyenangi teman-teman yang belajar di atau lingkungan kelas lah, menyukai teman sesama belajar yang satu kelas, sehingga dia merasa nyaman, merasa enjoy lah, karena senang dengan teman sejawatnya tadi. Kemudian yang ketiga, media pembelajaran pun sangat mempengaruhi Bu. Kalau mungkin media pembelajaran itu lengkap, ganti-ganti, anak itu tambah semangat tuh belajar. Nah itu Bu. Untuk yang kedua ini tentang model Bu. Kita tahu bahwa ada banyak model pembelajaran inovatif ya Bu ya. Menurut Ibu, model pembelajaran inovatif yang paling cocok untuk meningkatkan minat belajar peserta didik ini apa Bu? Satu yaitu model cooperative learning, yang kedua discovery learning atau penemuan masalah, perumusan masalah, yang ketiga PBL, yang keempat PJBL, dan mungkin yang terakhir STAT, begitu bisa dilakukan. Untuk medianya Ibu, barangkali ada media yang cocok untuk meningkatkan minat belajar peserta didik itu contohnya apa? Media pembelajarannya, Iya, model. Media. Kalau model kan tadi yang Ibu sebutkan ada PBL, PJBL, discovery learning seperti itu. Nah sekarang medianya Ibu, media yang bisa kita terapkan untuk meningkatkan dengan minat belajar peserta didik. Dengan PowerPoint. Penggunaan LCD berarti ya? LCD, karena di sekolah kita punya LCD, proyektor, sama laptop. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Ibu ini mengenai masalah yang kedua, yaitu tentang peserta didik itu pemahaman konsepnya masih rendah, sehingga menyebabkan hasil belajarnya juga rendah. Menurut Ibu, kira-kira model pembelajaran inovatif apa yang perlu kita lakukan Bu untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang materi ini? Ya dengan menggunakan tadi Bu, menggunakan model pembelajaran ya dengan menggunakan LCD, proyektor, itu sehingga anak lebih mudah untuk memahami. Karena apalagi kita mengajar IPA, jadi gambar-gambarnya, bentuk-bentuknya itu kelihatan semua, lebih senang, anak menyenangkan. Ya, seperti itu. Menurut Ibu ada kelebihan atau kekurangan dari model-model yang disampaikan Ibu tadi? Kelebihan misalkan kayak discovery learning itu kan mencari masalah, dan ada PJBL, proyek itu berarti membuat proyek. Menurut Ibu kelebihan dan kelemahan masing-masing itu apa Bu? Ya semua itu ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau kelebihannya mungkin dengan media tersebut anak lebih aktif,
lebih hati untuk berpikir, lebih fokus pada materi pembelajarannya, kemudian kelasnya merasa hidup karena anak senang gitu. Untuk kelemahannya ya mungkin anak yang pasif dia akan ketinggalan karena dia diam gitu, tidak begitu banyak akan bicara seperti anak yang aktif gitu. Terima kasih, mungkin itu saja pertanyaan yang bisa saya ajukan untuk sesi wawancara kali ini. Terima kasih kepada Bu Tomimah sudah meluangkan waktunya untuk saya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, sama-sama.